belajar buat menerima diri sama belajar kalau lu mau sukses ya lu harus mulai dari yang nol kayak gitu. Wow. Gitu. Apakah seorang Kevin itu adalah seorang yang introvert? Introvert, iya sih lebih ke introvert ya. Karena di kerjaan, tuntutan pekerjaan, aku harus ekstrovert. Betul. Tapi sometimes ya aku harus introvert. Jadi kayak sebenarnya Mitos Kopi sendiri dibilang aku yang ngerancang dari awal, ya nggak juga. Jadi ada partnerku yang dari awal ini. Zaman pada 3 tahun 4 tahun lalu kopi-kopi yang rasa fruity lah bisa dibilang yang asem banget. Itu nggak banyak gitu. Salah satunya Mitos kayak gitu. Nah, kita tuh bikin ke situ. Nah, pertanyaan yang paling sering tanyaan, ngapain marketnya nggak banyak kamu bikin di situ? Nah, itu. Kevin Cassius in the house. Tepuk tangan semuanya. 1.000 orang di belakang sini seperti biasa teman-teman. Jadi kali ini kita kedatangan Kevin Cassius, seorang entrepreneur muda, pengusaha kopi, pengusaha atau seniman kopi. Seniman yang bergerak di bidang kopi. Jangan seniman kopi. Ya bukan. Kamu lebih nyaman dipanggil apa sebenarnya, Kevin? Lebih Kevin Cassius sih. Kalau ada orang yang nanya Kevin itu misalnya ada orang undang terus ada yang nanya Kevin itu seorang apa? Kamu lebih nyamannya dibilang pebisnis, entrepreneur. Entrepreneur. Karena memang sangat bisnismen sekali Bapak ini. Kita harus belajar banyak. Harus banyak belajar. Iya. Nah, jadi apalagi di bidang yang sama. Buat yang belum tahu, Kevin ini yang punya Mitos Kopi. Kalau anak-anak Bali pasti tahu lah, anak-anak kopi Bali udah ya Mitos siapa sih yang nggak tahu? Siapa yang nggak tahu Mitos? Mitos lah, gila ya kan. Itu keren men, maksudnya melegenda gitu. Iya, cukup melegenda. Seperti Mitos kan. Iya. Nah, gue mau nanya, kenapa namanya Mitos, Vin? Pertamanya sih kenapa namanya Mitos tuh soalnya kan di bidang kopi atau sejarah-sejarah tuh kayak masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang kayak orang tuh belum terjawab kayak gitu loh, makanya kayak ada mitos, ada fakta kayak gitu. Di dalam dunia kopi itu sendiri. Ya di dunia kopi itu kan ya di dunia manapun lah, tapi khususnya di kopi itu sebenarnya kayak masih banyak, bukan konspirasi ya, kayak sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang kayak orang tuh belum bisa jawab dan belum ada studi yang benar-benar kayak menjawab mitos apa fakta kayak gitu. Nah, contohnya kayak kopi, misalnya nih kayak pohon kopi ditanam di sebelah pohon jeruk, rasanya rasa jeruk. Nah itu kan memang sebenarnya fakta apa enggak? Bisa dibilang fakta, bisa dibilang mitos lah. Kalau misalnya dibilang fakta, kalau pohon kopi ditanam di sebelah pohon kayak pohon enggak, kalau mangga masih oke lah, kayak pohon coklat, minyak kayu putih. Masa rasa kopi minyak kayu putih? Iya benar juga sih ya. Jadi kayak masih mitos dan fakta. Tapi menurut Kevin itu mitos atau fakta? Atau mungkin terjadi? Sometimes kalau ada dari studinya sih memang ada faktanya, ada mitosnya. Tapi kan banyak mitos-mitos yang lain. Asik. Jadi makanya Mitos Kopi. Berarti kalau ngomongin mitos cocok di Mitos Kopi ya? Iya. Masuk. Jangan lupa yang mau ngopi di sekitar Denpasar dan sekitarnya, kunjungi Mitos Kopi. Atau bisa beli online, Gojek. Bisa beli online juga, Gojek. Shopee, semua. Tempatnya keren, nyaman, dan ya lu datang aja deh pokoknya. Kamu berarti konsep datang dari dirimu sendiri, Vin? Iya, konsep sih memang awalnya kita buat gitu kan. Bisa dibilang kan Mitos tuh yang terutama lah pertama bawa konsep kayak semi furnish yang abu-abu kayak gitu. Terus industrial. Ya, industrial, tapi lebih ke minimalis, terus Jepang, Thailand kayak gitu. Jadi mix lah kayak gitu. Kita combine konsep yang kita bawa. Terus memang kita focusing dari awal tuh memang ngejar ya untuk coffee shop gitu. Jadi kayak memang konsep yang dibawa ya orang datang untuk ngopi gitu, bukan nongkrong sebenarnya kayak gitu. Nah, jadinya memang lebih ke situ dari awal, kayak makanya kayak mau nongkrong di mana di Mitos, kasarnya orang tuh nggak terlalu pilih jadi pilihan. Tapi kalau mau ngopi di mana pasti jawabannya Mitos. Gitu. Wow, that's cool, man. Berarti Mitos dari tahun berapa, Vin? Mitos itu mulai sekitaran awal opening tuh 2018 Januari kayak gitu, tapi 2017 lah. 17 lah ya. 5 tahun, 6 tahun. 4 tahun lah. 4 tahun. Kemarin bulan Januari baru ke 4 tahun. Matematika gue jelek banget ya. 4 tahun ya. 4 tahun udah ada berapa cabang sekarang nih sampai sekarang? 4 tahun sekarang sudah ada 2 kalau Mitos sendiri. Kalau di brand-brand lain sudah ada, ini mau ke tahun ini keempat gitu. Brand lain. Keren.
Brand lainnya apa nih? Ini mitos, gue masih pengen ngulik mitos. Oke, mitos dulu deh, kita mitos habisin dulu ini nih. gimana ya? Berarti kamu udah memikirkan brandingnya dari pertama ya? Maksudnya model bisnisnya udah kamu pikirin pertama ya? Iya, memang bisnis itu model dimulai. bisnis dulu yang kita rancang, konsep apa yang kita mau bawa, baru kita bikin usahanya nih apa kayak gitu. Berarti penuh kalkulasi juga. Awalnya mungkin kan mitos ini partner juga, ada partnerku yang pertama, terus habis itu sebenarnya dari situ lebih dikembangin kayak sambil jalan kayak gitu. Jadinya sebenarnya tapi memang dari awal memang konsepnya mitos itu sendiri ya memang orang mau ngopi mana di Denpasar ya di mitos jawabannya. Dan sampai sekarang pun bisa dibilang kalau pilihan mana coffee shop di Denpasar yang harus dikunjungi ya mitos gitu. Karena dari awal kita bawa konsep yang pingin orang tuh ngopi tuh di situ kayak gitu. Ngopi daily cafe itu di mana grab and go cepet ya di mitos jawabannya. Backgroundmu apa sih, Man? Kalau aku sih kamu sekolah bisnis atau sekolah gimana? bisnis lah. Di mana? Di mana? Di Surabaya, di Ciputra. Oh, di Surabaya, di University, Ciputra. Oke. gitu. Kelar tuh. Kelar. Oh, enggak karena ngurusin bisnis jadi enggak kelar ya. Sebelum-sebelumnya kan ada beberapa bisnis yang gagal pas ketika kuliah kayak gitu. Oh, berarti udah sempet. emang dari dulu emang udah jiwa bisnis, pebisnis ya. Jiwa entrepreneur lah. Entrepreneur. Nah, Jiwa dagang. jiwa dagang. Apa-apa didagangin. Yang gue mau tanya gini, Vin. Kenapa lu seberani itu gitu? Maksud gue gini loh. Mitos itu kan dengan alat-alat yang lu punya itu kan gue tau lah harganya kan. Ya. Kalau gue hitung-hitung, wow gitu kan. Kenapa lu seberani itu? Tiba lu buka, mitos nih gitu. Dengan spek yang seperti itu. Spek yang seperti itu di jalan satu arah, Iya. tempatnya kecil. Betul. Ya. Terus waktu itu semua jalanan siapa sih nggak tahu Parkiran jalan nggak Arjuna bisa gitu. lah di Parkiran sana. nggak bisa Iya, gitu kan. Jalan Sempit. Arjuna siapa sih yang nggak tahu kalau Iya, kita kecil. anak 90-an atau Iya. 80-an taunya Jalan Arjuna tempat PS gitu. Sama Sekarang sate. nggak pakai sama sate lah. Nggak PS nggak pakai Oh, kan? enggak. PS aja. Nah itu sekarang bisa dibilang Jalan Arjuna dulunya tempat jualan PS atau kaset PS, sekarang bisa jalan coffee shop gitu. Semuanya loh itu. Semuanya, Sampai ya. kayak 2 kilo, 3 kilo dari situ kayak adalah sekarang 20 coffee shop yang awalnya cuma mitos sendiri kayak gitu. Apakah mitos kopi itu mengambil dalih andil yang banyak dalam pengembangan pop culture kopi di Bali ini? Kalau di Bali sih sebenarnya banyak lebih penggerak-penggerak yang lebih gede. Cuma kalau saya bilang di Denpasar, saya bisa bilang lumayan penggerak lah kayak gitu. Nah, tadi Karena ekosistemnya kebentuk jadinya, Bre. Jadi Sapi Arjuna itu cuma satu doang mitos aja. benar. Nah, Terus nambah. nambah. Nah, tadi balik yang menjawab yang ditanyain, Kenapa berani? kenapa berani gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya antara dikalkulasi atau tidak dikalkulasi kayak gitu. Jadi kayak secara nggak sengaja Gambling saking juga idealisnya kita pokoknya mau spek yang bagus kayak gitu. Semuanya pakai kalau tahu brand Lamar Suku, pakai IKEA sekitaran ratusan juta lah. Oh, Kenapa shit. kan bisa pakai yang biasa dibandingkan yang ini ya. Itu dijawab dari keidealisan kita gitu. Ketika di awal pokoknya kita mau yang terbaik kayak gitu. Keidealisan. Keidealisan lah. Keidealisan lah. Dulu kan masih muda jadi belum terlalu mikirin cuan. Kan idealis tapi harus realistis kayak gitu. Terus habis itu dari situ tapi kita bisa dibilang dari situ tuh kita bisa ngebum lah atau bisa dibilang kayak salah satu terutama yang bisa di visit kayak di Denpasar itu di mana. Nah, kenapa berani? Bisa dibilang tuh sebenarnya kenapa sih berani di Arjuna kayak gitu. Tadi kan ngomongin peralatan ya. Kalau ngomongin konsep kan tadi sudah di awal. Kalau di Arjuna sih sebenarnya miss targeting sebenarnya. Miss targeting tuh dari awal kayak kita mau nge-grab market tuh dari orang sate plecing kayak sate plecing Arjuna lah karena kan udah legend Udah legend. ya biar orang visit ketika ke sate plecing adalah yang ke kita. Nah, ternyata nggak dapet tuh kayak gitu, cuma sekitar 5% lah, 10% kayak gitu. Itu pun sedikit gitu. Jadi kita harus nge-grab market yang lebih gede. Nah, market yang lebih gede itu ya itu dari muncul dari keidealisan kita kayak gitu. Kita jual kopi paling kasarnya paling mahal dulu di Denpasar gitu kan. Jadi kayak orang jual waktu itu kayak sekitar 15 sampai 20, kita jual 25 sampai 30 kayak gitu. Wow. Jadi kayak kita tuh langsung bikin gap ke atas kalau segi pricingnya. Jadi kita tuh lebih ngasih kualitas memang dari awal, dari peralatan mereka sudah mungkin yang awalnya nggak tahu jadi tahu gitu. Terus dari price ya ada harga ada barang lah, kita nggak bisa ngomong kayak pasti yang kita serve yang terbaik kayak gitu. Iya. Tapi kenapa kamu berani untuk mencoba target market yang di atas, sedangkan kamu belum survei nih kan? Maksudnya kamu targetnya di awal itu kan nge-grab market dari sate plecing. Orang dari sate plecing belanjanya berapa sih? Iya. Sedangkan kopi yang kamu jual ini sekarang langsung kamu Segitu gitu misalnya. Apa yang membuat kamu berani? Kamu
termasuk gambling itu? Kalau yang ke situ sih nggak termasuk gambling, tapi termasuk survei lah. Strategi itu atau gimana? Strategi kayak kalau aku sih bisa dibilang strategi pricing lah kayak langsung brandingnya udah langsung brandingnya memang kita bikin premium, habis itu memang konsepnya beda dari yang lain, peralatan yang bagus, ya harga kita ngapain kasarnya berancur-ancuran di bawah kalau misalnya kita punya kualitas bagus gitu. Kita nggak perlu ragu kalau dari produk kita memang kualitas bagus, kita jual mahal. Bisa dibilang mahal lah ya kalau misalnya anggap aja kan rata-rata kayak gitu. Tapi itu kan orang tuh worth it buat beli satu cup kita kayak gitu. Oke, wah, keren. Kamu antusias kopi banget, Kevin ya? Sebenarnya sih lahir dari tidak suka kopi gitu. Jadi kayak sebenarnya lahirnya tuh lebih suka ke bisnisnya. Ke bisnisnya. Terus karena dulu olahraga dan lain karena butuh kopi. Akhirnya into ke sana, jadi kayak experience berdasarkan jadi barista dulu, terus habis itu kayak dari entrepreneur ke barista, terus habis itu ke entrepreneur lagi kayak. Ini lucu nih, baristanya di mana, tanya dulu. Barista di mana? Nah, baristanya awalnya ini di Mitos Kopi sendiri. Ya, ntar dulu. Nanti kita urutin ya. Dia kan bikin Mitos Kopi nih. Tapi dia barista di sini nih. Terus jadi entrepreneur lagi. Yang punya Mitos Kopi. Itu gimana maksudnya? Nah, jadi sebenarnya Mitos Kopi ini dibikin sama partnerku gitu. Namanya Freddy lah gitu kan. Partnernya di Bali? Partnernya dari Jakarta, buka di Bali. Habis itu aku kerja di Seminya, habis kerja di Seminya, habis itu pindah ke Mitos Kopi as a barista. Karena nungguin wisudaan gitu. Nah, karena pingin nambah pengalaman baru gitu kan. Terus akhirnya karena aku punya background experience di bidang bisnis juga dan lain-lain, akhirnya ya udah kenapa nggak barista, plus aku juga bisa ngasih masukan atau insight ke partnerku yang sekarang ini di Mitos sendiri. Jadi kayak sebenarnya yang dicari saya itu belum ke uangnya kalau aku ya pribadi, karena kan sebagai barista dan memang nggak fokusin nyari uang ke situ gitu kan. Nah tapi partnerku ini juga baiknya juga bisa ngasih anak muda lah ya, pasti dikasih experience kan pasti lebih excited kayak gitu dan explore. Nah akhirnya setelah berapa bulan jalan 8-7 bulanan akhirnya aku stop. Aku memang ngurusin usahaku sendiri atau usaha keluarga. Akhirnya berapa bulan, 3 bulan, 2 bulan kemudian kayak diajakin berpartner lah gitu ya, sampai sekarang kayak gitu. Diajakin partneran langsung, Bre. Jadi awal dari kerja di situ ternyata punya insight yang bagus untuk si brandnya sendiri, akhirnya diajakin partneran. Ya, that's cool. Jadi kayak sebenarnya Mitos Kopi sendiri dibilang aku yang ngerancang dari awal, ya nggak juga. Jadi ada partnerku yang dari awal ini, cuma aku yang ngelurusin itu. Ya nggak ngurusin, kayak mempercantik gitu. Jadinya sama-sama melengkapi sih. Sama-sama melengkapi. Jadi kayak punya kekurangan kelebihan masing-masing. Jadi kita intinya Mitos bisa sampai sekarang karena kita berdua lah. Gitu. Cool. Tadi Kevin banyak ngomong tentang idealis. Nah ini menarik nih karena gini, gue pun sendiri kan bergerak di bidang kopi juga nih. Kadang idealis tuh menurut gue perlu. Nah yang gue mau tanya ke Kevin adalah, menurut Kevin idealis tuh apa sih idealis menurut Kevin? Idealis ya. Kalau idealis sih lebih ke sometimes itu kalau ya seniman atau entrepreneur lah pasti punya idealis kayak gitu. Kita tuh kan pingin satu tuh kayak oke, kita pokok mau kualitasnya yang bagus gitu. Itu aja udah bisa dibilang idealis kayak gitu. Seniman lah. Kita mau bikin pokoknya harus gambarnya gini. Nggak mau kalau nggak gambar gitu nggak mau, nggak usah dijual. Itu idealis kalau menurutku ya. Aku nggak bisa ngedescribe gimana, tapi lebih ke perfeksionis di bidangnya lah kayak gitu. Jadi sometimes idealis itu penting. Tapi kalau misalnya nggak terlalu nggak punya idealis, sometimes kita jadi nggak punya karakter. Memang idealis itu memunculkan karakter. Idealis itu bisa dibilang jadi kayak karakter gitu lah. Nah idealis boleh tapi harus realistis gitu. Nah itu maksud imbang. Ini bagus nih, idealis boleh tapi harus realistis. Bagaimana supaya kita tetap idealis tapi bisa realistis? Nah, itu susah kan sebenarnya. Karena apa? Kegerus gini tuntutan industri. Kalau ke aku sih lebih mana sih porsi yang bisa kamu adjust kayak untuk tidak idealis kayak gitu. Kalau ke aku ya kayak Mitos Kopi kan bisa dibilang kayak ngasih kualitas kopi yang bagus gitu kan, grade yang bagus, specialty. Nah tapi kalau dibilang mau idealis banget, ya kita nggak jualan kopi susu gitu. Pada zaman itu 2017, 2018 lagi kopi susu. In banget. Jadi kayak kalian nggak jualan kopi susu? Aku jualan kopi susu untuk ngejust dari idealisku ini untuk biar market kopi susu ini juga masuk gitu. Ada kompromi di sana. Ya, tapi di branding gimana secara konsep itu nggak terlalu
lebih ke kopi susu gitu. Jadinya tetap ada punya karakter gitu kan. Kita bisa nge-branding idealis itu tidak terlalu kelihatan, realistis nggak terlalu kelihatan, tapi di cover dengan dipercantik lah di Instagram kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya aku jualan kopi susu, aku nggak pernah terlalu nge-up kopi susuku gitu. Yang memang mau tak angkat ya memang kopi misalnya cappuccino, latte dan lain-lain. Akhirnya memang bestseller 5-nya ya yang enggak masuk yang cappuccino, latte dan lain-lain. Kopi susu mungkin masuk ke 5, ke 4 kayak gitu. Tapi makanya orang tahu kayak kenapa harus ngopi di Mitos ya karena memang aku bawa konsep atau ibarat sekarang Instagram lah. Instagram kan kaca cermin dari bisnis kita. Betul. Itu yang tak angkat terus gitu. Jadi kayak misalnya gimana supaya lebih nggak terlalu kelihatan ya kita tetap harus yang mana posting idealisnya benar lebih ke situ sih posting idealisnya jadi balance lebih balance jadinya gitu. Tapi karakter toko Mitos tuh apa sih kan dulu memang karakter yang lu tonjolkan tuh karakternya seperti apa? Yang lu mau tonjolkan tuh karakternya seperti apa? Yang mau dipandang ke sudut pandang customer di Bali lah ya apa Denpasar itu. Kalau aku sih yang di Mitos tuh lebih ngerancang memang orang yang untuk daily kafein, orang yang mau ngopi meet up 20 menit gitu. Ngopi meet up 20 menit. Akhirnya ngopi di Mitos kayak daily kafein lebih ke situ sih. Lebih ke daily kafeinnya. Ya. Udah sampai di target sampai ke sana ya, spesifik itu ya. Lebih ya tak spesifik jadi kayak yang berpendapatan cukup kayak gitu yang sudah mature, yang sudah memang kesibukan kerja dan lain-lain. Jadi kayak memang lebih diincar ke situ kayak gitu. Orang entrepreneur lain yang jam makan siangnya mau bareng sebentar kayak gitu. Ya kayak gitu orang entrepreneur atau kantoran atau penggerak orang-orang kreatif kayak kalian kayak gini yang laptopan terus habis itu kayak ngedesain atau nge-branding kayak gitu itu yang lebih tak incar ke situ gitu. Sudah mencapai ke sana berapa persen targetnya? Menurutku sudah cukup hampir 90% memang target marketnya tuh sudah terpenuhi lah. Keren. Jadi dia jual kopi mahal juga ditakis sama orang-orang. Ya, itu tuh yang gue penasaran maksud gue, bagaimana sih lu bisa mencapai sampai apa yang lu mau tuh tercapai gitu loh. Nah itu kalau dilihat dari 3 tahun lalu lah ya, itu juga ada spending money yang kita buang kayak gitu. Kamu gitu. Invest banyak? Invest cukup banyak. Jadi kayak misalnya dulu nggak ada dalam bentuk keidealisan lagi. Jadi kayak dulu belum ada yang jualan kopi misalnya house blend dari Jakarta. Kita bawa tuh yang dari Jakarta semua. Dari Melbourne kita ambil tuh kopi-kopi dari luar tuh kita ambil. Dari Australia? Dari Australia kita ambil gitu. Jadi kayak untuk jadi guest bean biar orang tuh punya experience gitu. Kayak orang nggak perlu jauh-jauh ke Melbourne untuk nyobain kopinya dia gitu. Bisa tetap nyobain kopinya dia tapi di tempatku gitu dengan harga yang affordable gitu. Jadi kayak tetap misalnya antara nambah 5.000 atau tetap harganya kayak gitu. Terus jualan kopi-kopi dari misalnya Jakarta. Misalnya aku yang jarang ke Jakarta, partnerku yang orang Jakarta, dia kan punya channel pasti ngambil kopi dari Jakarta. Akhirnya dibawa tuh ke Mitos gitu. Jadi orang yang datang, orang yang mau nyari experience gitu. Akhirnya dari mulut ke mulut pasti ngomong kayak di mana sih kopi yang proper, di mana sih kopi yang enak kayak gitu. Akhirnya di Mitos lah orang yang pilih kayak gitu. Nah, baru jalan 1 tahun baru kita buat racian kopi kita sendiri biar kayak house blend kita. Jadi kayak market kita udah kebentuk banyak, baru kita buat ini nih ala Mitos, produk originalnya Mitos. Ya, produk originalnya Mitos melihat kayak sebenarnya mana sih yang kita mau incer kayak gitu. Nah, kita buat pun itu kita juga ngasih idealis kita ke situ. Gitu. Zaman pada 3 tahun 4 tahun lalu kopi-kopi yang rasa fruity lah bisa dibilang yang asem banget itu nggak banyak gitu. Salah satunya Mitos kayak gitu. Nah kita tuh bikin ke situ. Nah pertanyaan yang paling sering tanyaan, ngapain marketnya nggak banyak kamu bikin di situ? Nah itu yang gue bingung tadi. Kita harus baca market ke depan tuh seperti apa kayak gitu. Orang tuh bakalan nggak ngopi-ngopi yang ke arah yang asam atau fruity kayak gitu. Nah kalau zaman bapak-bapak kita atau kakek-kakek kita ngopi pasti harus yang pahit gitu betul. Kan. Sekarang kan market udah berubah. Kita lihat pandangan ke depan tuh apa. Nah itu yang kita incer. Makanya marketnya apa? Kita bikin step di sini, tapi nggak terlalu jauh supaya market tuh bisa next step ke tangga kita. Pelan-pelan di edukasi. Pelan-pelan lah edukasi, terus ngasih uang juga, terus kalian ya sambil narik-narik customer lah kayak gitu. Wow, that's cool. Gila sini, gue belajar banyak sih ini. Serius gue belajar banyak banget. Keren men. Kevin ini kalau bisnisnya oke men, karena dia juga seorang konsultan. Nah itu maksud gue dia bisa melihat ke depan apa yang akan terjadi di depan, apa yang akan
paranormal gitu ya. Ya semacam paranormal tapi di bidang bisnis mungkin ya. Buat gitu kali ya. Semacam ini apa? Siapa namanya? Yang ada Ki Joko Bodo. Bukan. Kiprana. Jadi Kobus ya. Iya, bukan. Yang itu ada gini ya, Roman siapa? Roman pemain Roman Rafael siapa? Ya, ini Herman ngantuk. Herman Cardon. Receh. Vin, tapi lu sekarang kopi masih ngambil atau emang udah Kita punya kayak Beans-nya? partner beans-nya sendiri, jadi kita request house blend kita ke Angry Bird juga. aku juga pakai Angry Bird. Salah satu coffee shop di Canggu. Canggu ya. Nah itu kan juga salah satu yang terutama atau Terbaik lah terbaik bisa dibilang. Jadi Aku bisa bilang gitu. kalau misalnya kita nggak terlalu fokus di bidang roastery, ya udah memang ada orang-orangnya sendiri gitu. Jadi kayak lebih baik fokus misalnya di coffee shopnya. Di bisnisnya aja. Di bisnisnya mungkin kayak memang kalau memang kita into ke roastery ya nggak salah kayak gitu. Jadi kamu fokus di mana ya harus into ke situ sih. Takutnya kalau kita terlalu banyak banyak bidang yang lain, akhirnya kita nggak fokus ke coffee shop kita kayak gitu. Jadi ya bagi-bagi juga lah kasarannya kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak into, ya orang lain tuh ada yang lebih into. Iya betul. Kayak gitu Tapi lu sempet turun ke lapangan, maksudnya gini, lu sempet ke kebun kopi, mempelajari tentang tanaman kopi itu kayak gini sempat. Walaupun kayak aku sempat kalau aku walaupun kan kita di industri yang kopi gitu ya, walaupun kita cuma jualan di kafenya, kalau aku tetap melajarin ke roastery, kita pelajarin tuh nggak terima house blend kita tuh kayak gimana, tapi tak tanya-tanya gitu. Jadi untungnya kan di Angry Bird juga kita sharing bareng. Iya betul. Kalau kekurangan kita tuh apa, jadi kita bisa tukar-tukar pendapat gitu. Terus kalau ke kebun juga ada fasilitas juga beberapa kebun yang bisa divisit kayak gitu. Jadi ketika panen ya udah edukasi ngajak-ngajak barista kita untuk datang ke mana kebun. Terus saya kayak jadi untuk dari hulu ke hilir tuh kita tahu kayak gitu. Jadi kayak nggak sekedar kita terima satu produk. Aku tipenya kayak kamu jualan produk ini gitu. Kamu harus tahu produknya ini apa gitu. Sampai misalnya tahu dari akarnya ke roastery pun dari roastery behind itu apa sih. Jadi biar tahu kayak step-stepnya, minimal kita nggak terlalu menguasai, minimal kita tahu aja gitu. lah. Jadi kayak ditanya orang dari segi produk, kita produk knowledge-nya tinggi lah kayak Dan kamu educate your staff ya juga. Ya harus kayak gitu sih. Kalau aku tipenya lebih kayak nggak apa-apa kamu dari nol, yang penting kamu punya niat belajar gitu. Jadi karena orang yang niat belajar lebih bisa, kasarnya bisa lebih maju dibandingkan orang yang sudah punya pengalaman. Betul. Gitu. Kadang orang udah merasa punya pengalaman, akhirnya mentok di situ-situ aja karena kayak ya aku udah punya gini. Akhirnya nggak selalu di zona nyaman gitu. Kalau aku menempatkan diriku ya harus nggak di zona nyaman. Betul. Gitu. Tapi kamu takut nggak sih mereka loyalitasnya tidak menurun kayak gitu. Ya itu banyak sih dilaluin, tapi beriringnya waktu kan susah sih. Pilih orang memang nggak gampang. Tapi nggak semua orang juga bisa jadi entrepreneur. Nggak semua orang juga bisa jadi staff atau bisa jadi kerja berpartner lah kayak gitu. Jadi kayak setiap orang punya jalan masing-masing. Jadi kalau semisal nanti kalau kamu ngajarin terlalu pintar, kamu akhirnya ditinggal terus buka gini ya. Kalau memang ditinggal buka sendiri ya nggak apa-apa gitu. Akhirnya mereka ingat siapa yang pernah ngajarin kita siapa gitu. Jadi kalau misalnya nggak ingat pun ya nggak apa-apa, punya rasa kebanggaan sendiri. Betul. Kalau aku lebih ke situ sih, kayak nggak usah mikirin suksesnya orang kayak gitu. Kalau misalnya kita bisa sukses bareng ya ayo. Kalau misalnya kita cuma jadi batu loncatan ya nggak apa-apa kayak gitu. Jadi karena begitu orang tuh banyak yang sudah kita create kayak gitu, akhirnya berkat sendiri itu datang gitu loh. Pasti keren. Pasti sebenarnya. Gue masih penasaran sama brandingnya sih sebenarnya gini. Gue masih bertanya-tanya kenapa brand Mitos tuh bisa sebesar sekarang ini. Maksudnya apa yang lo lakuin untuk si brand itu sampai sebesar sekarang gitu? Supaya dikenal di pasar lah ya. Kamu punya marketing yang besar nggak sih? Kalau tim sih ada, tim branding tuh ada sendiri dan lebih apa ya? Kalau aku kan lebih orang itu lebih suka nyari explore sesuatu yang baru gitu. Walaupun enggak di bidangku, tapi di bidang-bidang yang lain, hobi-hobi juga semua dicoba gitu kan. Kalau dari ngomongin branding itu sih, karena aku selalu konsepku kalau misalnya kamu nggak bisa jadi yang terutama, kalau kamu nggak bisa jadi yang pertama di Indonesia, minimal di kotamu. Kalau nggak bisa di kotamu ya areamu 1 kilomu lah atau area terdekat gitu. Jadi terang gitu kan. Jadi terang di marketmu gitu. Nah gimana caranya? Ya cari sesuatu yang baru kayak gitu. Inovatif lah gitu. Cari sesuatu yang baru, karakter lah bisa dibilang. Akhirnya balik ke idealis lagi. Karakter apa yang mau kamu bangun? Kayak gitu. Ketika kita sudah nemu kayak ini kira-kira misalnya dengan konsep yang ini
kira-kira masuk nggak ya ke branding kita, kira-kira masuk nggak ke ranah bisnis kita. Kalau misalnya masuk, oke, eksekusi, nggak gagal ya udah coba lagi. Kalau terus makanya aku selalu bikin tuh satu hal-hal yang baru, kayak makanya Mitos tuh bisa dikenal sampai sekarang kayak gitu. Makanya bisa dibilang trendsetter ya, bisa dibilang, tapi banyak orang terinspirasi ya nggak apa-apa kayak gitu kan, akhirnya tapi tahu mana orang yang pertama kayak gitu. Jadinya itu yang kita angkat gitu. Kalau misalnya kita yang suatu yang pertama, akhirnya orang jadi inget gitu. Aku nggak mau jadi yang selalu kedua kayak gitu. Jadi ya selalu yang terutama gitu. Oke, berarti keren man. Emang lu gini ya, jiwanya tuh jiwa pebisnis, apa mental pebisnis gitu ya. Gagal coba. Ada 2 mitos nih sekarang. Anjay. Ada dua mitos. Mitos yang di Arjuna dan mitos yang di Renon. Kayak gitu. Ada perbedaan konsep nggak di antara kedua mitos itu? Sebenarnya ada, tapi yang di Renon itu beda konsep atau beda target pasar? Beda target pasar bisa dibilang, tapi lebih Renon itu menjawab kekurangan yang Arjuna kayak gitu. Berarti dari malah segi kolaborasi. parkir Dari mungkin segi ya. parkir lebih luas, terus habis itu outdoor space lebih luas, terus indoor space ya lebih luas sedikit, terus evolusi dari menjawab kayak kira-kira kan kita udah tahu nih konsep market yang kita buat, gitu, makanya dijawab di Renon kayak gitu. Terus berkembangnya zaman juga kan, mungkin jalan Arjuna rame, jalan veteran rame, jalan sebelah-sebelahnya rame, jadinya kayak ya kita harus create something yang baru kayak gitu. Nah, kalau misalnya sekarang market sudah rame kan ibarat kayak udah potong kue lah kayak gitu ya. Tetap misalnya Mitos Arjuna memang sekarang yang udah paling lama di situ, walaupun udah agak turun, tapi tetap bertahan kayak gitu. Jadinya orang tuh punya porsi masing-masing lah. Jadi kita nggak terlalu ngeributin kayak itu rame, itu lebih rame dibandingkan kita. Ya udah memang mungkin time-nya gitu kan. Mungkin waktunya kita juga punya porsi masing-masing kayak gitu. Jadi kayak nggak usah takut sama rezeki orang gitu sih. Lebih fokus sama ke diri sendiri kayak fokus sama diri sendiri, benahi diri sendiri, nanti inovasi lagi kayak gitu. Akhirnya jadi yang terutama lagi kayak gitu. Seorang Kevin itu mengeluarkan modal untuk bisnis itu kan nggak sedikit ya bro. Kamu effort dan kamu harus bertanggung jawab dengan itu. Seberapa besar dedikasimu untuk bisnis? Apakah kamu emang suka bisnis dari kecil atau gimana? Ya kalau dari kecil sih ya kayak gitu. Jadi kayak dari awal sudah dilatih kayak harus jadi pengusaha lah ya, atau entrepreneur. Terus makanya dari seketika lulus kuliah juga kayak oke, aku nggak mau kerja di orang gitu. Tapi kalau kamu nggak mau kerja di orang, ya kamu mau ngapain gitu kan? Jawabannya seperti itu ya. Akhirnya terjawab ketika misalnya aku belajar, makanya pas jadi barista, jadi kerja IO dan lain-lain tuh, jadi kayak kita belajar kayak kita servis orang gitu, kayak kita harus belajar dari yang bawah, dari situ kita bisa jadi yang di atas kayak gitu. Jadi kayak kalau ketika kayak sudah rada kayak lupa diri, lihat lagi kita ke belakang tuh kayak dulu tuh kita gimana gitu. Jadi kayak kita lahir di mana kayak gitu. Jadi kita harus kalau misalnya kita di posisi dia, kita mau nggak digituin kayak gitu. Aku lebih simple kayak gitu. Jadi kayak belajar buat menerima diri, sama belajar kalau lu mau sukses ya lu harus mulai dari yang nol kayak gitu. Gitu. Tuh dengerin kan? Memang harus mulai dari yang nol. Iya, kayak kalau kamu nggak pernah ngerasain yang di bawah ya kamu susah nanti kalau di atas. Nggak bisa. Kan banyak lah sekarang yang lagi booming kan ngomongin privilege. Kalau kamu lahir di yang keluarga gini. Justru kalau kita dilahirkan di keluarga kurang, itu privilege menurutku gitu. Keluarga yang mampu ya itu juga privilege. Jadi nggak usah mikirin kayak lu tuh dilahirkan di mana. Yang bikin lu sukses ya diri lu sendiri gitu. Kalau lu lahir di keluarga mampu, lu bisa ngelola ya lu bagus gitu. Ketika lu dilahirkan di keluarga yang cukup, lu bisa belajar explore diri kayak aku kurang nih, aku harus belajar lebih supaya aku nggak kurang. Ya akhirnya orang tuh bisa jauh lebih sukses dibandingkan situ. Jadi kayak kita beda jalan lah, tapi di ujung atas tuh kita sama gitu. Jadi nggak usah mikirin jalan orang lain lah. Kayak lebih baik fokus sama diri sendiri, kembangin diri sendiri, nanti sukses ketemu di atas bareng. That's cool. Jadi Kevin Cassius sangat menginspirasi sumpah. Tapi tadi ngomong-ngomong masalah keluarga nih Vin, lu berasal dari keluarga yang pengusaha juga apa enggak? Orang tua sih pengusaha. Semuanya juga pengusaha? Enggak juga. Ada keluarga besar juga, ada yang intrapreneur. Jadi kayak kerja di perusahaan itu, sampai yang punya perusahaan itu. Gitu. Nah terus lu kalau gue mau tarik belakang lagi nih,
orang kaya lah intinya orang ini. Dulu tuh lu kecilnya tuh susah atau berkecukupan atau emang tajir melintir ya kan? Cukup. Apa-apa cukup. Makan cukup. Mau beli makan Mercy McD cukup. Mau beli iPhone 13 cukup. Fortuner cukup. Sekarang ganti mobil lagi, beda lagi tuh. Kemarin Hot Wheel beli. setiap ke mitos beda-beda. Iya. Abang ini memang Lu sangat. berasal dari keluarga yang berkecukupan lah ya. Iya, Tapi untungnya lu bisa memanfaatkan itu dengan baik. Ya. Itu men, itu nggak sebenarnya. nggak banyak orang yang gue lihat, makanya gue sangat terinspirasi sama dia. Dia itu, gue mikirnya oke, ini orang punya modal, tapi dia mau belajar dulu, Nah, itu yang mau experience Iya, iya. dulu. Jadi dia belajar dari sana, lalu dia nerapin itu. Jadi that's cool man. kenapa lu nggak berpikiran bokap nyokap gue udah tajir, gue foya-foya aja gitu. Nggak gitulah konsepnya. Soalnya gini, Nggak gitu lah konsepnya. banyak anak-anak orang kaya yang emang berpikiran seperti itu kan. Lu lihat sendiri dong kenyataannya gitu kan. Kenapa lu memilih jalan yang beda? Gue nggak mau kayak gitu. Gue mau punya hasil dari hasil gue sendiri gitu loh. Kamu foya-foya nggak sih? Enggak lah. Masa sih? Cukup aja lah. Cukup aja. Kalau aku dari kecil sih dididik kayak misalnya beli something gitu ya. Mungkin disupport dikasih gitu. Tapi misalnya 1 juta gitu. Ya udah kamu mau keluar uang berapa? Orang tua keluar uang berapa gitu. Jadi kayak kita tuh dari kecil udah dilatih kayak gitu. Berarti emang udah patungan. Lebih kayak jadi kita punya rasa tanggung jawab angkar barang itu misalnya. Kalau dari jadi kita nggak segampang itu untuk dapetin itu. Kayak misalnya kamu dapat uang ya kamu harus kerja gitu. Jadi nggak dikasih sekedar gitu. Jadi Berarti didikan orang tua cukup penting bagi lu ya, cukup penting lah gitu. keras juga ya orang tua lu. Cukup keras juga. Cukup keras ya. Cukup memang kalau aku sama dari prinsip sih kalau aku bisa nggak minta ya nggak minta gitu. Oke. Aku lebih kalau kita bisa usahain sendiri ya usahain sendiri. Jadi ya nggak usah ngerepotin orang lain. Lebih ke situ sih kayak aku. Wah, keren. Kamu umur berapa sih, Vin? Sekarang 25 berarti. Anjing 25 cuy. 25. 25. Serius? Anjing segua dong. Lu bayangin 25 udah bisa dibilang sukses lah ya dalam menjalankan bisnisnya. Bro. Gila lu. Keren sih. Inilah masih merintis juga. Iya, nah ini gue suka, dia selalu merendah orangnya. Enggak lah. Tapi Kevin ini unik loh. Dia itu seorang entrepreneur, seniman di bidang kopi, coffee enthusiast. Ya. Terus dan juga hobinya motret. Nah, Kamera. hobi. Terus baru kemarin ketemu terakhir itu dia masih megang Sony, Bre. Sekarang udah Leica, Fuji, sorry. Sekarang udah Leica. Gue cukup tahu harganya sih berapa. Kayak gue ngeri-ngeri juga nih deketin Asbang. Aduh. Hobi memang Bapak motret. Masih sekarang motret? Jarang-jarang juga. Motret hobi. Motret apa sih? Kalau dulu kan lebih motret lebih kebutuhan untuk kerjaan gitu ya, kayak untuk foto mitos dan lain-lain. Akhirnya kayak sudah punya tim, sudah lebih kuat, akhirnya ya udah kayak ngasih berkat ke orang lain, kayak orang lain bisa jalanin, kayak aku bisa fokus ke yang lain gitu. Memang hobi motret untuk hobi, tapi bisa waktu itu bisa support kerjaan, maksudnya jadi kalau bisa sendiri ya aku lakuin sendiri kan, jadi kayak buat nge-cut budget. Nah akhirnya sekarang udah lebih kuat, ya kenapa nggak dikasih ke orang lain, jadi kamu bisa fokus ke yang lain kayak gitu. Makanya kayak oke mutusin jual semua kamera, ganti satu kamera hobi aja gitu. Satu yang bagus gitu ya sekalian ya. Jadi kayak belinya pun juga nggak sekedar dari misalnya dari mitos gitu. Jadi kayak ngambil job dari luar, itu pun job yang hobi, kalau aku suka baru mau tak foto, kalau nggak suka nggak mau tak foto gitu kan. Ngejalanin idealis, men. Jadi dia itu udah bisa milih gini loh, men. Ada duit nih mau masuk, gue ambil nggak ya? Aduh, kurang banget deh kayaknya. Ya udahlah jangan. Enggak gitu, Bre. Tetap ngeliat uangnya sih. Jadi kayak udah bisa milih, Bre. lebih perhitungannya kayak oke, kalau misalnya aku ngambil klien ini dapat satu lensa lah ya, misalnya dapat satu lensa, bolehlah nutupin ini, ya sudah. Jadi kayak uang hobi, uang hobi ya untuk hobi. Kalau aku lebih situ. Jadi uang kerjaan ya untuk kerjaan. Kalau aku lebih situ. Dia orang manajemennya bagus loh. Maksudnya dari manajemen segala hal ya, dari He know how to do business, dari bro. segala macam. Gue harus banyak belajar sih sama lu, Vin. Manajemen lu bagus sih. Maksudnya gini loh, ngejalanin manajemen itu kan nggak gampang ya. Kadang ada ego-ego lu yang gue harus punya nih barang. Padahal itu kalau sejarah manajemen keuangan lu itu nggak masuk tuh budgetnya. Itu gimana, Vin? Lu ngeremnya tuh? Ya udah nggak usah beli gitu. Kalau aku kayak misalnya Serius? dulu misalnya awal punya kamera body pinjam koko dulu. Habis itu aku beli lensa doang gitu, kayak foto mitos udah punya hasil lebih, baru beli body gitu kan. Body pun ya sama yang lensa 135 gitu kan. Udah cukup dapat klien 1-2, kumpulin, dapat bisa beli lensa, ya udah beli lensa dari klien-klien itu gitu.
Kalau misalnya nggak masuk ya nggak usah nambah gitu. Kalau aku sih lebih konsepnya ke situ. Kalau misalnya kamu tahu kalau misalnya ngabisin uang banyak di situ, ya kamu harus cari dari uang hobi itu gitu. Jadi apapun hobiku pasti selalu menghasilkan, lebih ke situ sih. Jadi kayak misalnya hobi sepedaan gitu kan. Nah, ya, termasuk sepedaan gimana tuh? hobi sepedaan Menghasilkannya gimana caranya? kan sepedaan dapat uang dari mana dong kalau kamu sepedaan gitu kan. Kalau aku sih lebih aja pernah dapat job tawaran kayak nge-RC kayak nganter tamu kayak gitu-gitu. Terus habis itu kan dapat lumayan lah. Terus untuk servis-servis sepeda, terus habis itu jalin komunitas kayak gitu. Itu kan juga nggak secara langsung dapat benefit uangnya, tapi kayak komunitas kita kuat akhirnya link dapat relasi lah. Dari relasi itu bisa dapat klien, bisa dapat apa. Karena main komunitas, teman. Iya. sekarang komunitas ya penting. Kita harus kolaborasi lah kayak gitu. Kalau kita nggak bisa jalan sendiri di zaman sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalnya komunitas Harley gitu misalnya belum punya tertarik Harley. tapi Enggak sih kalau aku enggak motor. Enggak ke motor ya. Tapi nggak hobi motor kamu? Enggak terlalu. Sepeda lu main sepeda apa, Vin? Sepeda road bike sih. Aduh. Men, sepedanya gue yakin mahal sih itu. Nggak, gue udah dengar road bike-nya udah males karena harganya tahu sendiri kan. kan. Iya, itu dia. Sepeda harga berapa, Vin? Cukup lah buat kalian gitu. Cukupnya berapa? Cuman gue udah kebayang lah road bike itu harganya sekitar ya itulah ya. Pantas dia ya pamer-pamer sepeda anjing. Ada orang naik NMAX itu kan. Sama sepeda gue mahalan gue. Dan sehat ya. Ya lebih ke nyari kesehat sih ya. Kalau aku hobi yang sepedaan tuh kan buat healing gitu ya. Anjay, healing tai anjing. Kayak anjing gitu. Sekalian kayak ketika sepedaan kan dapat inspirasi kerjaan. Kayak lebih ke situ sih. Masih sering sekarang sepedaan? Sekarang karena lagi sibuk proyek baru jadi kayak kurangin, lebih ke gym kayak gitu. Aku ngeliat trackmu jauh-jauh loh, bro. Ya lumayan lah. Road bike emang harus Kemana gitu. paling jauh? Keliling Bali pernah. Serius? Keliling Bali. Keliling Bali, man. Keliling Bali, terus paling rute sering ya ke arah Jatiluwi atau ke arah Ubud naik sini. Ya pokoknya ganti-ganti lah biar nggak bosen. Dari Denpasar. Denpasar. Berapa orang itu, Bre? Ya tergantung sih, nggak nentu. Pokoknya setiap hari mereka komunitasku ada aja jadwal. Tapi kalau sendiri nggak? Sendiri jarang banget. Susah kayaknya. Lebih kayak jadi boring gitu loh. Kalau sendiri lebih baik aku nge-gym gitu. Ya. Tapi kenapa lu harus pilih road bike? Karena kan sepeda banyak, ada MTB, ada BMX, Ada sepeda listrik. Ini kalau gue sepeda listrik, ada fixed gear segala macam. Kenapa harus road bike? Dulu Sally sih, habis itu Awalnya Sally. Terus begitu Sally kok suka jauh-jauh akhirnya. Sally-nya apa dulu nih? Enggak, Sally biasa enggak. Tapi beli turn habis itu sampai jauh-jauh ya udah akhirnya beli road bike lah. Perlahan naik budget lama-lama. Ya itu tuh kan budgetnya sebenarnya. Terkontrol gitu. Ngomongin project, tadi ada project apa emang, Vin? Okay. Project baru apa kalau nih? tahun ini sih projectnya lebih bangun coffee shop atau cafe gitu. Coffee shop lagi? Mitos lagi? Enggak, beda brand lagi. Beda konsep dan beda target market kayak gitu. Ini kamu sendiri? Ini aku sendiri tapi juga ada beberapa investor gitu. Oke, apa yang membuat ini beda dari Mitos? Lebih creative space kayak gitu, terus habis itu lebih ke anak-anak muda, terus lebih cheerful, friendly kayak gitu, lebih memang ya kita nih dengan adanya Crave ini namanya kan ini sebulan lagi lah, jadi ini boleh di sharing silakan. Nama coffee shopnya atau kafenya nih Crave lah namanya Crave. tuh Crave. Dari craving gitu. Jadi kayak kita tuh misalnya haus kopi, misalnya kita craving. Kita misalnya kayak apapun kita misalnya kayak gue mau konten nih tapi kita butuh kopi gitu kayak ngidam kopi dulu nih sebelum pokoknya kita harus ngopi dulu sebelum beraktivitas kayak gitu. Jadi kayak lebih tak bikin anak muda, lebih cheerful, jadi terus kolaborasi kayak gitu tuh yang mau tak angkat. Jadi kayak wah keren sih. Setiap orang yang datang tuh orang yang punya karakter kayak entah karakter berpakaian, entah karakter entah dia di bidangnya apa kayak drummer atau fotografer atau rapper atau apalah desain grafis kayak gitu-gitu. Jadi orang yang datang tuh lebih ke yang lebih cheerful berkarakter lah, dan cheerful lah gitu. Jadi targetnya memang anak-anak muda ya. Anak-anak muda nongkrong orang kreatif. juga, orang berarti kreatif. gini dong, apa namanya murcil Murcil tuh enggak juga murah Ya tetap ada idealisnya. tetap ada idealisnya. Tetap realistis lah kayak gitu. Tetap realistis. Tapi kenapa Wah, kopi that's lagi, cool. Vin? Maksud gua, lu udah punya Mitos nih. Lu bikin kopi lagi dengan brand lain. Kenapa lu nggak bikin apa kek yang lain selain kopi gitu? Kayaknya dia udah nyaman sama di bisnis kopi deh. Udah tahu. Ya mungkin udah tahu, udah Seluk-beluknya. nyaman seluk-beluknya. Cuman Jadi kan kayak sekarang lebih- persaingan kopi kan banyak banget, Vin. Nah, kita ngomongin persaingan kopi banyak banget. Tapi Kamu nggak takut ada itu? something yang belum terjawab di market kayak gitu. Oh, lu ngeliat si kreatif space itu yang belum terjawab di market sekarang. Ya dengan konsep brandingku konsep yang itu. baru ini
itu belum menjawab di market di Denpasar khususnya. Khususnya Denpasar ya. Khususnya Denpasar kayak kenapa sih banyak sekarang ratusan coffee shop di Denpasar yang disebutin, coba kita sebutin 10 coffee shop di Denpasar yang disebutin itu aja. Nah 90-nya lagi itu kemana gitu, kayak kenapa mereka nggak disebut, berarti kan ada something yang mereka nggak jawab di market kayak gitu. Nah itu yang kayak setiap every business atau setiap kita bikin sesuatu, entah misalnya kerjaan kreatif pun, kamu kenapa bikin ini, kayak kenapa aku harus milih nonton YouTube ini misalnya dibandingkan YouTube yang lain, karena apa daya tariknya. Jadi kayak kalau misalnya kamu nggak bisa menjawab, nah kamu aja nggak bisa menjawab, kenapa harus pilih? Kenapa harus nyuruh gua nonton gitu kan? Jadinya lebih intinya kamu kalau kamu mau jadi dipilih, ya kamu harus punya jadi jawaban gitu dari mereka. Berarti kamu itu dalam bisnis itu nerapin ngejawab semua demand ya? Iya, kayak minimal kita tuh tahu apa yang kita kuasain. Misalnya kamu kuat di sini ya, misalnya kayak misalnya di mitos gitu. Di mitos kekurangannya apa dibilang gitu kan? Kekurangannya mungkin sudah yang kelebihan-kelebihan udah nggak jadi kekurangan sekarang gitu. Jadi kan kita harus realistis juga gitu kan. Nggak selalu kita di atas, pasti ada naik turunnya kayak gitu. Jadi tetap kita harus bikin suatu pertanyaan ke diri kita sendiri, menjawab dengan karya kayak gitu. Lebih ke situ sih. Cool man. Jadi every apapun kayak kenapa kita harus dipilih kayak gitu. Itu pertanyaan yang simple tapi bikin orang pusing gitu. Teman-teman nanya, aku mau buka ini kayak, kenapa aku harus milih kamu dibandingkan orang lain? Milih pacar aja kayak gitu kan. Kenapa aku harus milih kamu dibandingkan orang lain? Apakah harus beda? Apakah harus beda kayak atau beda aja nggak cukup gitu kan? Atau gimana? Nah, kalau menurutku harus menjawab kebutuhan gitu. Kebutuhan itu balik lagi juga harus realistis. Orang yang sudah realistis, orang yang sudah ancur-ancuran di idealis, bisa dibilang kayak gitu. Tapi orang yang terlalu idealisnya sudah hilang, akhirnya nggak punya karakter. Tapi tetap kita harus bikin konsep apa yang kuat kita di diri kita. Gitu. Spesialisasi. Iya, lebih ke spesialisasi atau kayak minimal kamu tahu kalau kamu nggak spesial di situ, kamu apa yang ditonjolin gitu. Tapi pandemi ini ngaruh nggak sih ke penjualan film? Ngaruh lah. Kalau orang semua ngomong nggak ngaruh tuh, menurutku bullshit lah. Tapi kalau buka jasa antigen ya mungkin. Nah, kenapa nggak buka jasa antigen? Yang itu drive thru gitu kan. Pas lo nguangin kopi enak nih kan. Drive thru gitu kan. Ya kan, kenapa? Lumayan loh itu, cuan loh itu. Modalnya aku dengar cuma 14.000. Aduh. Anjing serius. Dijualnya 100.000. Bukan bidangnya. Molek aji kali dia. Jadi dokter kopi. Tapi ya gimana, pandemi gimana, Vin? Kalau pandemi sih tetap turun. Cuma karena kita dari awal memang sudah nguatin base customer kita, main di community, akhirnya kita waktu bisa survive sampai sekarang, kasarnya udah mau end pandemi lah ya. Itu sudah karena komunitas masih karena komunitas sih. Kayak mungkin yang lain turun kayak 70 something, dan aku masih kayak turun 50, 60 lah mentok-mentok. Jadi kayak nggak terlalu bener-bener yang nyosok gitu, karena kita punya loyal customer. Jadi kayak loyalty juga harus didukung sih. Kalau zaman sekarang tuh kayak kamu komunitas kuat dan lain, tapi kalau kamu nggak punya ikatan batin ke customer, akhirnya brandmu dilupain kayak gitu. Kamu nggak jadi pilihan yang pertama kayak gitu. Berarti kualitas itu penting. Ya, kualitas untuk repeat lah sebenarnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak ada kualitas kan orang nggak. Gimana caranya kamu strateginya agar si customer yang baru datang ini pertama kali ke Mitos, dia itu akan balik lagi? Apa garantinya? Maksudnya apa yang kamu offer? Pertama kan dari segi produk memang dijaga terus kualitas produk bener. Terus habis itu ya service. Setelah itu kan orang bakal milih cocok apa enggak gitu. Terus nanti kalau misalnya cocok ya kita sambut gitu. Ketika di kafe kita sambut gitu, kayak entah basa-basi atau apa kayak gitu. Jadinya kan si pihak customer ngerasa kayak di respect orang ini inget aku loh, padahal misalnya kayak udah 6 bulan nggak datang gitu. Dari situ aja kita lebih baik kehilangan 10 customer dibandingkan kehilangan satu loyal customer gitu. Satu loyal customer tuh bisa kayak repeat sebulan misalnya 15 kali. Customer biasa ya sebulan sekali. Jadi lebih baik kita menjaga loyal customer ini gitu. Aku setuju banget. Gue setuju banget, dan itu penting. Karena gue ngerasain juga gini. Tempat gue itu kan tempat kopi juga, Vin. Gue nggak bisa bilang produk gue paling bagus dari semua produk kopi yang ada di sini. Nah, apa yang bisa gue tonjolin? Service itu. Jadi kadang tuh orang gini, kalau gue perhatiin nih, orang itu datang ke tempat kopi nggak cuma nyari kopi. Kadang emang dia cuma nyari teman ngobrol.
kopi, maksudnya produk itu jadi nomor 2 kadang. Tapi kadang ada juga orang nyari emang produknya gitu. Jadi menurut gua service itu sangat penting kalau untuk ya di industri ini sangat penting sih service itu sebenarnya gitu. Di semua industri sebenarnya ya, karena industri ya. Gue juga gitu bre. Benar Vin, jadi kita juga punya satu loyal customer, ya kan, loyal client, om peka-peka. Jadi kayak gitu dah, satu itu jadi repeat terus dan nambah ini temanku mau ikut gini. Bener, rekomendasi. Dapat rekomendasi kayak gitu. Jadi dari rekomendasi itu lebih dari itu sih, kayak gitu. Keren man. Tapi gue penasaran gini Vin, seorang Kevin umur 25 tahun. Umur yang bisa dibilang masih kalau anak muda tuh masih apa ya? Quarter life crisis. Masih yang udah ketemu belum semuanya gitu. Nah, lewat lah. Udah lewat ya. Lu punya usaha, lu punya penghasilan sendiri yang mungkin lumayan penghasilannya. Lu megang uang sebanyak itu lu pakai apa sih? Lu maksudnya lu pakai buat nakal, apa lu pakai buat bisnis gitu. Buat bisnis lagi. Buat bisnis lagi gitu. Lu enggak pernah nakal, maksudnya enggak pakai lu ya anak beda lah gitu. Aja nakalnya apa? Nakalnya ke hobi gitu. Jadi ke hobi. Jadi kalau aku sih sepeda supaya ngelewatin yang kayak gitu-gitu ya kamu cari hal-hal positif gitu. Kalau aku sih lebih baik spending uang ke hobi-hobi dibandingkan kayak ke nakal-nakal gitu. Jadi kalau ngerokok yang enggak gitu kan, minum yang enggak. Minum juga enggak kamu? Cewek juga enggak gitu. Alkohol enggak kamu? Enggak. Dugem enggak? Enggak. Dugem enggak juga? Enggak. Jadi kayak lebih baik makanya kayak lah terus nakalku apa gitu kan, aku sendiri mempertanyakan gitu. Jadi kayak ke hobi pelampiasan. Ya lebih baik aku spending uang ke hobi sih kalau gitu. Wow. Gitu. Cool, itu gimana caranya maksud gua? Gimana caranya membentuk karakter seperti lu yang maksudnya anak-anak muda sekarang banyak tuh yang lagi labil terus mereka larinya narkoba, clubbing, apa segala macam. Sedangkan lu bisa mempertahankan ya udah gua tetap di jalur gua ini. Komit sih kalau karakter lah gitu. Bisa dibilang karakter sama didikan sih kalau menurutku. Kayak misalnya kalau kamu ngelakuin situ efek kedepannya tuh apa sih kayak gitu. Itu yang kayak sebelum kalau kita mau ngelakuin sesuatu kayak kalau aku ngelakuin gini kedepannya ini efeknya apa ya kayak entah di bidang apapun yang kita kerjaan, entah suatu yang beresiko kayak gitu. Itu selalu aku mempertanyakan kalau ada nggak benefit kalau misalnya kamu ngambil kayak gitu. Kalkulasinya mateng dia. Jadi kalau aku lebih baik kalau misalnya nggak berimpact baik ya sudah gitu. Kayak lebih baik aku spending uang banyak di hobi karena aku tahu kayak aku tuh nggak tahu ya maksudnya ditanya kok nggak punya nakal-nakal gimana sih gitu kan. Terus ya aku juga bingung gitu kan. Ya karena menurutku kayak misalnya aku mau ngerokok kesempatan banyak orang mau bisa ngerokok banyak. Ketika lagi minum-minum ini rokok enggak. Kalau aku memang enggak ya enggak gitu. Jadi kayak sudah punya patokan-patokan batasan-batasan kayak minum masih oke lah. Tapi ya sesekali kalau untuk ngumpul social drinking aja lah. Nah jadi kayak lebih baik lah kalau misalnya nggak punya pelampiasan kayak gitu berarti harus cari nih misalnya kayak ya kalau cariku di hal positif. Hobi nge-gym habis itu olahraga gitu. Makanya kayak sometimes beli-beli kayak kameranya buat apa lu beli gini mendingan jadiin satu coffee shop kecil gitu kan. Tapi kan jadi gitu. Tapi nggak semuanya kan bisa nilai dari situ gitu. Jadi kayak ada batasan, ada pelampiasan, pelampiasan orang tuh beda-beda gitu. Kalau aku lebih ke hobiku sih. Kalau kita ditanya nakal Dok, kalau lu ditanya nakal kita bingung jawabnya soalnya nakal banget. Kebanyakan nakalnya mau yang mana nih kan? Lu mau pilih nih, ntar gua kasih. Jadi diseleksi dulu. Iya. Nakal lu apa? Ntar lu nakal apa nih cewek ya? Alkohol. Mau apa lagi? Lu tanyanya semua. Kita jawab. Kacau. Wah keren banget, inspiratif. Maksudnya sih nih orang. He's cool man. Gimana cara kamu menahan ego itu? Apakah seorang Kevin itu adalah seorang yang introvert? Introvert, iya sih lebih ke introvert ya. Tapi sometimes kadang tuh aku lebih suka diem gitu kan. Kalau dulu awal-awal kita kenal juga kan, ya aku lebih diem gitu. Kalau misalnya udah kenal mungkin kayak gini ya lebih nyaman, baru ngobrol gitu. Aku karena di kerjaan, tuntutan pekerjaan, aku harus ekstrovert. Betul. Tapi sometimes ya aku harus introvert kayak, aduh udah capek terlalu. Misalnya kayak, oke kerja kita banyak ngobrol ke customer. Ya udah ketika di mobil, OTW pulang, ya udah bisa sunyi, diem di jalan gitu sampai nyetir gitu. Kalau aku sometimes kayak me time. Ya lebih me time. Makanya hobi goes gitu kan. Goes walaupun ketemu orang, tapi kan kita sendiri-sendiri gitu kan. Ya itu dia kayak me time ku sendiri. Jadi kayak olahraga tuh kayak menurutku kayak me time ku sih. Jadi kayak karena tuntutan pekerjaan itu yang jadi harus ekstrovert kayak gitu. Iya sama kayak gue. Harus profesional lah kayak gitu. Jadi kayak aku dulu belajar jadi barista nggak gampang gitu. Karena harus welcoming orang kayak kita harus nyambut, jaga relasi. Aku tuh sebenarnya nggak terlalu yang kayak gitu-gitu. Jadi kayak misalnya kalau nggak terlalu butuh ya nggak usah terlalu gimana lah kasarnya kayak gitu. Tapi
berjalannya umur kayak ternyata dulu yang cuma sekedar misalnya kayak gini doang kita bisa bikin satu karya kayak gitu. Jadi kayak cuma kenal-kenal doang. Waktu itu Kama sempat bikinin video mitos. Itu jadi kayak booming satu Denpasar. Asli men, itu jadi kayak trendsetter men. Jadi kita buat video iseng banget kayak gitu. Jadi kayak aduh, itu kayak malah yang bener di plan nggak terlalu nge-booming yang ketika di awal gitu. Bener. Sampai scene-nya yang dibikin Kama tuh sampai diikutin orang lain. Orang lain men, banyak banget yang nge-tag kayak gitu men. Cuma kayak ini loh inspirasinya kayak gini-gini kayak oke aku bisa gitu. Kama kan gas gitu kita. Nah, Kama kan tipenya orang yang experience mau. Nah, dari situ tuh kayak jadi inspirasi buat orang lain gitu. Jadi kayak makanya kenapa bisa dipandang juga ya karena kita bikin sesuatu yang baru. Nggak aku dari bisa kolaborasi kayak gitu-gitu. Jadi kayak itu yang bikin kayak orang tuh berkembang gitu loh. Benar banget. Itu untung banget tuh ada Koben dari Sinar Foto yang support, yang selalu support ini podcast juga. Sinar Foto, thank you Sinar Foto, thank you anyway. Untung diingetin. Tapi emang dari sana emang men. Dan benar ya buat trendsetter. Buat trendsetter tuh padahal kayak nggak ekspektasi. Oke, dipinjemin nih waktu kamera apa ya? Sony A74 ya? A74 sama lensa apa gitu ya. Pokoknya gas gitu. Buat cuma berapa kali take udah jadi gitu. Dia emang gitu orangnya. Anjir bisa kayak udah tapi hasilnya bagus banget gitu. Emang berarti lu nggak salah pilih orang intinya gitu aja. Lu bertemu dengan orang yang tepat gitu doang. Jadi kayak kita nggak tahu next ke depan kita bisa kolaborasi harus. Makanya kayak kita harus menjaga maintain kita betul. orang lah kayak gitu. Penting nggak sih networking tuh untuk seorang Kevin? Menurutku sangat penting. Sangat penting ya. Gitu. Lebih baik dikit temen tapi networkingnya banyak. Wah bagus. Aku cuma pernah jualan spare part sepeda di tahun pas pandemi. Pas 1 tahun berikutnya aku dihubungin gitu. Vin ini aku mau buka kafe gitu, bisa nggak jadi konsultan ya? Dan di berapa gitu kan? Jadi kan lumayan. Padahal cuma sekedar aku jadi penjual dan dia pembeli gitu. Jadi kayak dari situ kayak banyak relasi-relasi networking yang dapet lah kayak gitu. Cool, man. Jadi kayak kita nggak bisa ngerendahin orang kayak mungkin kayak tahun lalu aku bisa lihat kamu jadi barista, tahun berikutnya kita bisa kayak sama-sama owner bisnis. Jadi kayak kita nggak bisa selalu nganggap rendah orang, tapi ya kita harus jaga relasi apapun lah kayak gitu. Kita nggak boleh nganggap rendah orang. Kayak Gokil ini orang man. Tapi selama lu menjalani bisnis, lu kan bisnis tuh banyak banget tuh. Tadi dari jual spare part sepeda, mitos, lu sempat jadi jual apa segala macem lah ya kan. Pernah nggak lu mengalami naik turun bisnis itu kan pasti banyak tuh. Ada nggak pengalaman yang emang paling anjing gue hancur banget nih di sini nih? Pernah sih kayak beberapa bisnis dulu kayak pas hancur banget gitu kayak sudah sampai gagal. Nah aku pun juga buka mitos terus kan aku sempat buka di Lombok kayak tahun lalu. Mitos Lombok. Beda brand baru juga nggak semuanya berhasil kayak gitu. Jadi kayak banyak naik turunnya. Jadi kayak udah spend ratusan juta dan akhirnya mungkin ekspektasinya bisa semitos tapi kan beda partner, beda yang jalanin juga beda ini, jadi nggak bisa ngomong pas pandemi dan jadi kayak nggak bisa ngomong lah. Jadi kayak sebenarnya dibilang kok enak hidup lu sukses terus gitu kan, yang enggak kayak yang dilihat orang kan enak-enaknya aku gitu kan, tapi nggak tahu kayak background itu tuh kayak banyak ketipu, banyak habis itu jatuh bangun kayak gitu-gitu. Nah itu lu gimana ngadepin lu dari lu rugi, lu jatuh, lu gagal, terus lu mau bangkit lagi? Gue yakin ya sama apa yang gue jalanin, lu bangkit lagi, gimana caranya Vin? Evaluasi kayak me time lagi kayak evaluasi kenapa ya kayak aku bisa gagal kayak di situ kayak gitu, apa yang bikin aku gagal, terus kalau lu mau buka lagi lu nggak boleh dijatuh di bolongan yang sama, apa yang harus diperbaiki, lebih belajar gitu. Tapi lu sempat stres nggak Vin? Maksudnya ya itu kan uang banyak lah maksudnya. Sempat stres kayak ya udah kayak kalau misalnya kita terlalu dalam ya overthinking itu kan juga bisa melebihin kayak kesetresan kita yang menentukan kita stres apa enggak dari pikiran kita gitu. Jadi kayak ya udah kayak oke, boleh berlarut-larut gitu, tapi ya kamu harus bangkit lagi gitu. Nah ketika lu gagal nih, lu nggak kepikiran udah deh gue mau kerja sama orang aja deh, kayaknya bisnis berat ya gitu. Dia enggak sih, udah karena udah mindset untuk tidak kerja sama orang. Berarti emang lu dari awal tuh udah pokoknya apapun di depan yang gue hadapin, gue mau punya usaha gue sendiri. Itu prinsip lu udah yang nggak bisa diganggu gugat tuh. Enggak sih, ya dulu gitu. Sekarang berjalannya waktu, kalau lu bisa kerja sama orang, maksudnya kita kolaborasi ya, why not kayak gitu. Jadi kan kerja sama orang tuh bisa banyak tipe kayak gitu. Jadi kalau menurutku dulu
mungkin dulu pas masih muda kayak menganggap lebih rendah tuh kayak orang yang kerja sama orang tuh lebih rendah dibandingkan. Padahal enggak. Orang yang kantoran kadang bisa lebih gede dibandingkan orang yang pengusaha gitu yang punya satu kafe gitu. Jadi kayak wih, aku makanya ketemu banyak orang di kafe, aku nanya nih misalnya orang yang dikerja di bank, Pak, kenapa sih mau kerja kayak udah puluhan tahun Iya, di bank? puluhan tahun. Kok nggak bosen kayak gitu? Apa yang Gajinya bikin gede. ketertarikan gitu ya? Menurutku mereka lebih nyaman di situ. Mereka nggak bisa ngambil resiko. Terus cocok nggak sama aku? Nggak cocok. Kalau misalnya aku jadi bank belum tentu betah gitu kan. Terus ketemu orang misalnya misalnya kerjaan ini kerja. Aku selalu nanya, enak nggak sih kerjaan misalnya jadi fotografer gitu? Ya naik turun lah gitu. Tapi kalau misalnya udah dapat momennya, dapat enjoynya, akhirnya semua nggak dinilai dari uang gitu. Benar. Lima kayak ada keputusan sendiri kayak Ki bisa buat satu karya yang lebih dinilai sama orang dibandingkan Ki dibayar berapa puluh juta, Ki lebih milih kayak karya itu berhasil kan dinilai kayak di-appreciate lah gitu. Jadi kayak aku lebih juga gitu. Aku orangnya kayak lebih baik kayak nggak semuanya dinilai dari uang gitu. Jadi kayak harus kita realistis lah kayak gitu ya. Sometimes kan dari idealis sih kayak gitu. Aku lebih ke situ sih. Kayak harus mengapresiasi setiap bidang orang tuh masing-masing gitu. Wah, gila. Gitu. Gua Gokil. Kevin. keren. Ini keren sih. Jujur bro, gua apa ya? Gak bisa ngomong jadi banyak banget ilmu, maksudnya pelajaran-pelajaran kehidupan ya, terutama bukan masalah bisnis doang. Iya. Prinsip dia, dari cara dia menghargai orang, dari cara dia men-treat orang tuh banyak banget sih input buat gua sih sebenarnya gitu. Seberapa penting sih kolaborasi menurut Kevin? Menurutku di 2022 sekarang ini ya itu sangat penting sih. Harus kolaborasi nggak sih? Justru kok kita tuh bisa sustain di kondisi market merah atau market sekarang tuh kalau kita nggak kolaborasi tuh nggak bisa gitu. Karena kalau orang zaman dulu bisa jalan sendiri, sekarang enggak. Justru kamu grow bareng. Kamu kuatnya di apa, aku kuatnya di apa, kamu kuatnya di apa, kita bikin misalnya satu company apa, akhirnya communityku jalan, komunitimu jalan, idealis kita keluar semua dalam satu pikiran dijadiin satu, jadi kita grow satu company yang lebih cepet gitu. Sometimes kayak kan lebih baik misalnya kayak kenapa nggak kamu sendiri kayak ya, sometimes kalau sendiri belum tentu bisa buka sekarang gitu. Sometimes kalau aku sendiri mungkin idealisku lebih tinggi dibandingkan realistisnya, jadi kayak nggak usah mikirin rezeki masing-masing. Kalau misalnya kalian bisa grow bareng, kita bisa grow bareng, why not kayak gitu. Jadi kayak harus zaman sekarang tuh kerjasama gitu. Banyak orang jadi kayak kalau misalnya enak kerja sendiri lah kayak gitu lah. Nggak semuanya, kalau misalnya aku nggak kerjasama sama partnerku sekarang belum tentu aku jadi orangnya sekarang kayak gitu. Jadi aku nggak bisa nganggap remeh walaupun kayak aku yang aktif gitu kan, partnerku pasif, tapi dia punya beberapa aspek-aspek yang bikin karakter di mitos misalnya yang harusnya aku kayak nggak perlu lah, harusnya kayak gini, nggak harusnya kayak gini, ya udah gitu. Dia yang idealisnya. Jadi aku ada idealis, dia punya idealis, kita rembukin jadi satu, jadilah mitos kayak gitu. That's cool. Jadi kayak menurutku berkolaborasi itu sangat penting gitu ya? Jadi kita punya skill apapun bareng, yaitu yang jadi sekarang tuh orang lebih kuat gitu. Company sekarang zaman sekarang lebih grow lebih pesat tuh karena orang-orang dia kuat di finance, dia kuat di marketing, dia kuat di branding, dia kuat di apa misalnya. Jadi sama-sama powerful. Powerful bikin satu company yang nge-boom kayak misalnya kayak gitu. Kamu gini nggak sih? Kamu asli mana sih? Kalau aku sih dari kecil di Bali, tapi keluarga besar Surabaya. Jadi lebih bisa bahasa Surabaya lah. Tapi keluarga bokap nyokap masih di Surabaya? Di Bali semua. Oh, di Bali semua. Jadi dari lahir di Bali. Nyokap bokap mendukung dengan lu buka bisnis? Dukung lah, man. Kalau untuk di bidang coffee shop enggak gitu. Oh iya. Kenapa? Nah, bisa dibilang kayak kasarnya dulu ngomongin jadi barista lah ya. Barista, kamu kuliah kasarnya di UC di kampusku, uang jajanku sama gaji barista gedean uang jajanku gitu. Anjir, ya terus barista kayak kecil sih emang gua akuin. Kan misalnya kayak oke lah UMR gitu kan. Ya udah kayak aku udah take risk gitu kan. Ya udah ketika udah dapat gaji udah nggak mau terima uang saku misalnya gitu. Ya aku harus adaptasi dengan uang saku itu. Harus ngapel dengan uang saku yang segitu, harus ke Surabaya dan harus ngapel. Bahasa jagoan ngapel anjir. Iya kan harus kayak kita harus nyisin uang dan dengan uang segitu. Seorang Kevin kalau ngapel itu modalnya berapa sih? Ya sisihin misalnya waktu itu berapa lagi, kayak waktu gaji misalnya 3 juta gitu. 2 juta untuk uang makan, 1 juta misalnya uang ngapel. Sebulan 3 bulan baru bisa berangkat misalnya kayak gitu. Jadi aku kayak gengsiku juga tinggi gitu kan. Gengsi tinggi akhirnya nggak mau dibayarin gitu. Ya nggak mau minta uang lah dan lain-lain. Akhirnya ya karena aku nggak bisa minta bukan nggak bisa, aku nggak mau minta uang, aku harus kerja lebih gitu. Maka tapi kan
mungkin aku punya privilege kayak aku ada backupan. Misalnya kayak aku nggak misalnya Modal sih putus kerjaan, aku punya masih orang tua yang ngasih tempat tinggal. Jadi kayak itu menurutku privilege juga gitu. Jadi dari situ juga kita kembangin. Nah, kenapa balik lagi tuh orang tua mendukung nggak? Waktu ketika jadi barista nggak dukung banget gitu. Lu sekolah di UC capek-capek orang tua sekolahin kok jadi barista gitu ya. Tapi menurutku lah orang nunggu wisuda ngapain juga gitu. Akan lebih cepat setengah tahun gitu. Jadinya ya udah diisi sama yang nambah skill lah. Makanya punya beberapa skill yang lain gitu. Terus ketika buka coffee shop sebelumnya ngurusin kerjaan orang tua, hasilnya jelas-jelas misalnya lebih gede ngurusin kerjaan orang tua gitu. Tapi aku punya future kayak oke, Mitos nih akan lebih besar gitu. Jadi kayak ya udah aku take risk gitu. Awalnya cuti dulu di kerjaan orang tua, udah keenakan jalani Mitos, udah nggak usah balik lagi gitu kan. Akhirnya iyalah ngapain, udah punya rumah sendiri mah jangan. Ya akhirnya yang bikin statement di keluargaku kayak kerja sesuai passion ya aku sendiri gitu. Orang tua kan selalu berpendapat orang tua sukses di bidang apa misalnya kerjaannya dia. Udah lu enak kerja gini aja, ikutin gitu. aja jalur gua deh, udah aman deh. Orang tua aku kerja properti itu lebih enak, semuanya lebih enak. Iya sih, tapi kalau misalnya aku nggak bisa explore otakku buat apa gitu, kayak aku kuliah mahal-mahal misalnya kayak gitu. Jadi kayak nggak semuanya dinilai dari uang. Sekarang orang tua ngomong ya kerja sesuai passion masing-masing. Kalau misalnya Kevin passionnya di situ ya udah biarin gitu. Terus aku ngomong aku masih anak ketiga gitu. Kalau koko lebih tua. Koko ikut ikut orang tua. Jadi kalau misalnya mau ngurusin masih ada koko yang ngurusin. Jadi kayak lebih baik aku ngalah. Aku bisa punya jalan. Kalau misalnya aku gagal, aku masih ada 3 tahun lagi misalnya untuk di posisi koko. Jadi kayak aku lebih siap untuk gagal dibandingkan aku di endok di situ terus gitu kan. Jadi kayak lebih berkembang lebih pelan gitu. Akhirnya kayak sekarang ternyata ya udah dari situ keluarga aku ngomong kayak oke, kerja kalau memang nggak cocok ya nggak apa-apa. Tapi lu mesti mikirin kayak lu di situ tuh memang serius nggak kayak di situ. Jadi kayak dan aman nggak kayak gitu kan. Orang tua pasti ngomong gitu bukan kenapa-kenapa, orang tua mau yang terbaik buat kita. Betul. Jadi kayak sekarang kalau mau kerja sesuai passion ya udah duit gitu, tapi mikirin bener-bener mateng. Kadang orang yang terlalu idealis kayak udah gue pokoknya gini kerja sesuai passion, tapi nggak realistis. Akhirnya mati idealis gitu. Betul. Mati idealis. Itu berarti kompromi itu sangat penting ya. Iya, menurutku kayak kompromi idealis kurangin dikit lah gitu. Bener-bener. Berarti sekarang orang tua sudah sangat mendukung dong. Sudah mendukung lah. Sangat mendukung dong. Sangat lah gitu aja. Wow, anak gua ya kan bisa buka 2, bisa buka ini. Wow. Next project berarti yang craft itu. Itu tahun ini kayaknya, Vin. Bulan depan lah, bulan depan udah buka. Bulan 4 lah mungkin, 1,5 bulan lagi. Bulan 4 bakal buka ya. Kalau kita ngonten di sana Sabi kali ya? Boleh. Kita collabs lah. Ya, kita collabs ngomongin masalah craft atau apa boleh lah ya. Kamu ada bisnis lain, Vin, selain ini? Maksudnya kamu trading nggak? Trading ya investasi doang. Bukan yang trading abal-abal itu. Enggak. Trading main apa, Vin? Tahu nggak sih yang lagi heboh sekarang? Enggak aku gitu sih enggak sih. Kayak karena udah tahu kayak mana ada sih yang misalnya sehari 1% gitu kan. Ya kalau gitu uangnya modalnya aja bukan situ. Jadi berapa bulan balik modal gitu kan, ya enggak lah. Mana ada cari uang enak gitu kan. Itu nggak realistis itu orang-orang. Lebih ke halusinasi. Halu nih gua. Kebanyakan. Ntar gua punya kapal ya kan. Anjir, iya. Ingin $10.000 sehari? Kerja oi. Jual lagi jalannya. Kerja boy. Bener-bener lah. Kerja keringetan itu dapat duit lebih enak. Iya, lebih puas. Bener. Tapi lucunya ya, Kevin ini masih sering kerja di Mitos, man. Masih sering buatin kopi untuk customer. Sama kayak gue, karena kita seneng. Lu seneng gak merasa? Karena seneng gitu. Lu tuh ngebuat itu bukan karena terpaksa gue bantuin, enggak. Karena lu seneng gitu. Dan lu buat pakai hati kayak nggak sekedar buat, lu buatnya benar-benar pakai hati gitu. Iya, benar. Jadi orang tuh bakal ngerasain. Berarti nggak pakai tangan tuh? Iya pakai tangan. Kan pakai hati. Iya juga sih. Maksudnya ngebuatnya pakai tangan. Terus dengan hati yang gembira dan tulus mengerjakannya. Hatinya hati ayam apa hati sapi? Gue lebih ke hati babi. Makin sih. panjang. Lebih enak sih. Emang gitu sih, seneng ya, ya? memang seneng sih. Seneng. Gitu. Kayak lebih ya udah buat tuh bukan kayak ngapain aku buat misalnya udah punya staff gitu ya, kayak enggak sih, aku nggak ada pikiran kayak gitu ya. Karena aku mau buat ya udah buat aja gitu. Tapi kan berjalannya waktu kayak tahu batasan-batasan biar mereka tuh lebih dipercaya dan lain-lain. Tapi lu sampai sekarang masih ngopi tiap hari?
masih ngopi tiap hari tapi batasin lah. Lebih kalau misalnya kecanduan kayak harus ngopi itu aku langsung stop kayak seminggu. Kamu sempat kecanduan kopi? Enggak sih, aku untungnya enggak. Gue sempet tuh man kecanduan kopi. Aku enggak terlalu sempet kayak banget gitu. gue kecanduan kopi tuh. Kayak enggak ngopi pusing gitu kan, aku enggak. Nggak, aku nggak pernah. Gue sempet banget tuh. Tapi aku sangat mengurangi kopi kayak 3 bulan terakhir ini. Kalau lu kopi paling suka apa, Vin? Maksudnya Kalau aku sih americano sih sekarang. americano. Americano asik. Kalau dulu cappuccino, latte gitu. Aku cappuccino sih. Aku enggak, sorry aku piccolo. Piccolo. Lebih strong tapi ada susunya Pas gitu. gitu ya. Kalau aku ya. Aku lu sekarang americano. Americano. Cocok-cocokan gitu kadang Americano moodnya yang lagi apa ya. sukanya tergantung apa. mood. Tergantung mood. Tapi ngomongin kopi, lu pernah nggak dapet satu beans nih yang menurut lu anjing? Kurang gitu. Bukan kurang, justru ini beans enak banget. Enak banget. Pernah Pernah lah pasti kayak gitu-gitu. Lu apa waktu itu dapetnya? Waktu itu kalau aku biasanya Ethiopian tuh aku paling suka. Ethiopian yang paling suka ya? Kayak beans kayak randomly kayak yang nggak dikira enak banget, Iya, taunya enak gitu. Ya jadi kayak menurutku kayak kopi enak tuh yang cocok sama kita. Betul. Aku nggak bisa ngomong kopi itu nggak enak gitu. Semua kopi tuh enak, Semua tergantung kopi siapa yang menikmatinya. Relatif. menikmatinya. Jadi semakin kita udah di bidang itu akhirnya semakin appreciate sama Benar. di bidang itu. Oh. Dulu kalau misalnya kita sama-sama barista lah, Iya. pasti kan udah pernah ngeliatin masa-masa kita pengen ngebuktiin kita lebih jago gitu. Iya. Akhirnya sekarang tuh buat apa sih? Capek kayak nggak sih lo? Capek nggak Iya. sih kayak akhirnya kalau misalnya aku datang ke satu tempat, ya udah aku enjoy di coffee gitu. Iya, Ya udah kayak tuh. misalnya nggak cocok, ya udah nggak cocok. Ya. Kita kalau misalnya udah tahu nggak cocok, ya udah bisa pesen non coffee Iya, kayak gitu. iya, Jadi iya, kayak benar. ya udah kalau kamu menjelekin industri itu akhirnya industrimu juga kena. Betul, karena kan kita berjalan di industri yang sama. Industri yang Iya. sama gitu. Apalagi tahu misalnya kita salah satu ownernya, akhirnya dijudge Iya, lah gitu. iya, Jadi kayak lebih kayak baik gitu-gitu sih. Kamu jaga nama baik. gini pengen buka di selatan nggak sih, ngembangin ke selatan nggak sih? Kan ada beberapa coffee shop di selatan yang gede tuh. Selatan tuh mana ya? Seminyak, Canggu. Ada yang gede tuh beberapa, mungkin kamu tahu. Pingin sih Pengen nggak Revolver di ya. sana? Revolver, Ya. Ribet, Expat kayak gitu. Expat. Nah, menurutku pingin Pison sih, gimana, Pison? Pison juga. Menurutku pingin pasti semua orang yang pingin lebih sukses lah. Udah ke kelas itu. Menurutku kalau misalnya lagi survei-survei gini kemarin udah Pandemi survei-survei gini masih- akhirnya di Denpasar dulu lah. Pandemi masih kayaknya masih Iya gini kayak ya, gitu. masih Aku gambling banget. belum cukup berani atau belum nemu konsep yang tepat kalau di daerah sana kayak gitu. Jadi kayak lebih baik sekarang masih menguasai Denpasar. Gitu. Tapi kalau gue nanya seorang Kevin, jujur nih ya, lo harus jujur nih. Sebutin lah 3 tempat kopi yang menurut lu paling cocok sama lu. Iya. Paling bisa bilang paling enak lah buat lu gitu. Selain mitos, Ya kalau mitos udah pasti dong. Mitos Ya, udah pasti pasti. dong. Ribet lah, Ribet. Yang ribet, oke setuju gue. Terus Di Denpasar ya? Di Bali. Udah di Bali. Expat ya enak. Expat enak. Expat enak ya? Enak ya? Terus mana lagi ya? Tanah Aku merah suka nggak lu? Tanah Merah jarang sih ngopi ke sana. Oke. Paling ngopi itu aja sih. Itu aja. Itu aja. Paling kalau nggak Angry Bird cari coffee shop yang mana pakai Angry Bird gitu. Jadi ya udah gitu. Kebetulan kopi tempat gue pakai Angry Bird. Oke, berarti aku harus ke tempat Iya, iya. Lu mainnya manual brew juga nggak sih? manual brew juga, tapi lebih into kayak espresso Ke mesin. mesin ya, oke. kalau buat latte art itu susah nggak sih, Van? Enggak sih, dulu udah sempat into ke situ, jadi udah tahu sampai batasan mana. Iya, Oke, gua nggak terlalu jago. di Iya, situ. iya. Tapi pengen ikut lomba ya udah sekali lomba doang ya udah kayak memang bukan bidangnya kali ya, jadi ya udah. Tapi sempat mempelajarin sampai into banget, sampai kayak Sampai oke, gua nggak gambar-gambar bisa apa? gitu. Jadi Sampai kayak gambar-gambar rumah gitu. ya Rumah gambar-gambar juga. rumah tangga gitu. Jadi kayak Tangganya tinggi nggak? jadi lebih ya latte art juga mempelajarin tapi ya udah tahu sampai cukup Iya, iya. sampai free pour oke. Yang lain lebih bisa gitu barista aku ya udah mereka lebih jago di bidangnya ya udah aku bisa belajar yang lain tapi sempat belajar kayak Iya. gitu-gitu. Tapi seorang Kevin mau nanya lagi nih. Lu kalau minum kopi, lu lebih mengutamakan rasa atau penampilan? Salah. Rasa. Berarti bagi lu penampilan itu nomor 2. Enggak, penampilan tuh yang jadi brand Mendukung. image pertama gitu. Oke. Brand image pertama, yang kedua ya harus penampilan gitu. Oh, Baru ke rasa gitu. Jadi kayak penampilan walaupun enggak terlalu penting tapi kalau misalnya orang nggak punya first impression First impression yang good baik. produk, akhirnya ada judgement ke situ. Apalagi kopi tuh bisa dibilang kan susah kadang di judge gitu Ya, kan. ya. Jadi kalau menurutku kayak oke, kamu nggak usah lah gambar-gambar free pour terlalu, tapi kalau lu bisa free pour itu ya bonus gitu. Ya, ya. Misalnya kayak gambar kuda, misalnya kayak orang yang udah bisa gambar kuda pasti kayak udah ngerti Ya. ke espresso. Ya. Nggak banyak juga gitu. Orang yang bisa free pour belum tentu juga into tahu kerasa gitu. Betul, Jadi betul. kalau Itu ya, menurutku maksud gua itu. gambar atau latte art atau kayak suatu Free pour, penampilan kayak penampilan gitu
itu juga penting ya, pertama, tapi itu bisa dibilang bonus. Karena orang juga mau diminum kan, nggak Iya, perlu orang mau mikirin. diminum lah. Jadi Balik kayak lagi ke rasa ya. balik lagi ke rasa tuh yang bikin orang balik. Tapi bikin orang ada interesting lagi ya mungkin ke preput, bonus lah. Bonus. Kayak gitu. Lu nonton Filosofi Kopi nggak? Nonton tapi agak lupa sih. Agak lupa. Menurut lu film itu termasuk salah satu film yang Ngepopkan, mempopulerkan. mempopulerkan kopi nggak sih menurut lu? Menurutku iya sih, salah satu yang bikin kayak industri kopi juga banyak. Jadi kayak orang, wah aku pokoknya harus minum manual brew gitu. Padahal dia nggak ngerti manual brew. Nah, itu. Taunya dari misalnya film Filosofi Kopi kayak gitu-gitu sih. Kan adalah ceritanya kayak si Ben atau sama Jody. siapa tuh, satunya idealis, satunya realistis. Iya, betul. Itu kan relate banget sebenarnya kalau di industri kita Iya, gitu. betul. Sometimes sebenarnya kayak aku yang terlalu idealis, sometimes ya harus realistis gitu. Jadi kayak ya aku yang di posisi mereka jadi kayak ya relate banget gitu sih. Kayak menurutku kayak itu banyak mungkin dialamin kayak penggerak-penggerak bisnis yang sekarang sih kayak gitu. Menurutku bagus sih filmnya itu yang mendukung industri kita jadi berkembang sih. Benar. Nah, dan seorang Kevin ini entrepreneur muda yang sudah dibilang sukses, wanita-wanita itu banyak mendekat nggak sih? Apa udah punya pacar? Udah punya pacar. Dari awal bikin. Tapi masih sekarang. masih sampai sekarang. Oh, dari awal bikin. Gitu. Wah, itu doi yang Dari awal nemenin. jadi barista juga. Wih, mantap. Itu doi yang nemenin tuh berarti. Itu men. emang harus lu nikahin berarti tuh. Segera, ini enggak canda gua. Atau ada lain. Enggak sih, kayaknya kalau dia baik. Udah kaya gitu kan, ditinggal. Aduh. Tapi lu dengerin musik enggak sih, Vin? Musik dengerin. Musik apa? Kamu dengerin apa, Vin? Aku lebih suka yang chill tenang gitu, aku nggak tahu. Lo-fi. Ya lo-fi gitu. Kadang lo-fi hip hop Ya, gitu lo-fi hip hop. kayak gitu. Makanya yang sekarang nih kan kemarin bikin playlist kayak dengerin banyak lagu yang kira-kira anak-anak yang kreatif ini cocok nggak ya lagu gini Iya, gitu kan. bener, emang Pokoknya harus kalau gitu. kadang susah terima lagu yang jedab-jedub gitu. Tapi ya kalau misalnya harus coba dengerin, ya udah coba dengerin kira-kira cocok nggak. Akhirnya punya karakter satu. Punya karakter lagu kan. lagu. Nggak top 40 kan. Apa tuh itu? Top 40 itu lagu-lagu mainstream yang Enggak. kan. Sometimes ya kalau misalnya lagi boring ya udah nggak apa-apa. Tapi gini, ada beberapa stigma yang yang gue tangkap ya, bahwa kopi itu sangat relate sangat dekat hubungannya dengan senja. Jadi ketika dibilang lu anak senja, pasti lu ngopi. Ya. Menurut lu gimana dengan keadaan seperti itu? Apakah seorang Kevin anak senja ternyata? Enggak sih, ya kalau aku sih menurutku kopi itu lebih ke daily kafein gitu sih. Kalau senja-senja itu mungkin anak-anak muda kali ya. Di tempat-tempatku nggak terlalu banyak anak-anak muda. Oke. Oh, jadi memang menurutmu daily kafein aja untuk orang-orang yang Memang orang yang membutuhkan. perlu gitu. stay up gitu karena kerjaan benar. siang-siang hari Ya, gitu ya. siang-siang hari, terus mungkin lagi memang mau kerja di mitos kayak gitu-gitu. Wah, aku melihat perspektif yang beda banget loh dari Kalau lu apa? seorang Kevin. Maksudnya keren, man. Nah, Ketika orang stigmanya senja, oh mungkin itu untuk anak muda ya. Untuk dia definisi kopi itu ya beda. Iya, untuk daily maksudnya kafein, mereka untuk mungkin kebutuhan. ya buat gaul gitu kan, buat gaul, buat nongkrong gitu ya, nggak apa-apa gitu kan. nggak apa-apa, Industrinya nggak ada yang salah ya. nggak ada yang salah gitu. Yang penting dia belanja gitu. Baik lagi, yang penting intinya belanja. Belanja, Nggak Yang penting cuan. Karena kita sebagai pengusaha kopi, Cuan. Gitu. Teman-teman jadi semuanya. uang jajan Anda, tolong berikan ke kami, spending ke kami agar kita cepat kaya. Enggak bercanda. Tapi satu pertanyaan terakhir, Vin. Ini yang pertanyaan yang pengen gue tanyain banget sama setiap orang kopi. Arti kopi bagi hidup lo apa sih? Kopi bagi hidupku Adalah hidup. ya adalah hidup yang bikin aku sampai sekarang sih. Adalah hidup yang bikin lu sampai sekarang. Gitu. Walaupun ya secangkir kopi itu ya yang bikin aku hidup sampai sekarang sih. Maksudnya bisa di titik ini tuh karena kopi gitu. Karena kopi ya. Antara industrinya atau karena bisnisnya atau karena semuanya gitu. Yang bikin kayak belajar tentang hidup gitu. Belajar tentang hidup. Belajar tentang hidup ya, soal karena di industri itu gitu kan. Karena kalau ngomongin berarti kopi itu ya karena kopi yang bikin aku bisa di titik sekarang, kopi yang bikin aku jatuh, kopi yang bikin aku naik, kopi yang bikin aku berkembang, kopi yang bikin aku dewasa kayak gitu. Kopi yang bikin aku bisa berkecukupan kayak Manage, gitu. Kayak, bisa manage kayak gitu. Kopi yang bikin bikin punya relasi banyak. Kalau misalnya nggak di bidang kopi, ya aku nggak bisa ketemu orang-orang yang gimana. Mungkin aku introvert terus gitu, tapi ya tetap introvert, tapi kan tuntutan pekerjaan jadi ekstrovert kayak gitu. Jadi ada imbang, jadi mengobati imbang. juga. Jadi menurutku kopi
ya yang bikin aku sampai sekarang sih. Apakah kopi itu merupakan idealisme yang juga menjadi obat kegilaan? Ya bisa dibilang kopi itu menjadi idealis yang bikin menghasilkan lah. Idealis yang menghasilkan. Idealis yang menghasilkan. That's good. Tapi lu sudah sampai saat ini menurut lu udah merasa puas belum dengan kondisi lu sekarang, dengan apa yang lu kerjakan? Kalau puas sih puas kayak gitu, kayak dengan mitos tuh dibilang sukses ya, menurutku cukup lumayan sukses gitu kan. Terus tapi apakah segitu aja gitu, jadi kayak kita harus adaptasi dengan keadaan yang ada gitu kan, karena yang orang-orang datang sekarang, orang yang bikin kan juga mereka mencari kekurangan dari kita gitu kan, jadinya ya kita tetap harus bikin sesuatu yang baru gitu, tetap harus jalan terus gitu. Jadi kayak nggak bisa berpuas diri sebenarnya kayak gitu. Kalau secara pribadi mungkin gue puas, cuman gue nggak boleh berhenti nih. Iya, lebih ke situ sih. Jadi kayak bukan ke arah yang negatif, tapi lebih ke arah yang positif. Gitu. Oke, Kevin Cassius. Thank you so much. Terima kasih. Jangan lupa juga. Thank you, Vin. Brother. Jangan lupa kita belajar banyak banget. Datang ntar di di bulan 4 ya. Bulan 4. Ada Kevin buka tempat crave di daerah di Merdeka. Jangan lupa itu tempat creative space segala macam, lu bisa eksplor di sana, lu bisa dapat ide, lu bisa ngopi bareng juga bisa collab segala macam. Dan jangan lupa juga tonton Satu Asbaks. Ini kita episode sama Kevin. Jangan lupa juga di subscribe, di like and di share. Thank you. Bye bye. See you on the next episode. Merdeka.